membuat perkampungan Muslim yang ada di Pasundan. Sebelumnya, sebelum tahun 1455 itu, daerah ini masih hutan belantara. Masih hutan belantara, belum ada pemukiman, belum ada tempat-tempat tinggal. Nah, datang seorang menak atau seorang pangeran dari kerajaan Galuh. Kami sih mengenalnya dengan Ki Tenggerjati. Nah, tokoh Ki Tenggerjati ini hampir serupa dengan kalau di Cirebon itu ada tokoh Haji Purwo. Haji Purwo itu adalah yang membuat pemukiman Muslim yang pertama kali di Cirebon. Nah, beliau datang ke sini tahun 1413. Kemudian beliau membuat satu tempat kecil untuk beribadah. Kemudian tempat itu menjadi tempat persinggahan yang kemudian dikuatkan atau dibesarkan oleh Syekh Abdul Jalil di tahun 1455. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini menjadi pusat perkembangan agama Islam. Sampai akhirnya Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Kesultanan Banten yang pada saat itu adalah yang dipimpin oleh putranya, yaitu Pangeran Sambakingking atau Maulana Sambakingking. Di dalam pembangunan masjid ini di tahun 1455 itu, Kanjeng Sunan Kalijaga itu memberikan kayu untuk menjadi tiang penyangga, salah satu tiang penyangganya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita lihat untuk daerah tempatnya di mana, wallahu a'lam bishawab, karena kami sendiri tidak bisa menelusuri, tapi keyakinan itu ada. Dan salah satu tiang ini adalah tiang pemberian dari Sunan Kalijaga, kemudian disusul oleh bangunan-bangunan dari Kesultanan Banten di masa Sultan Agung Tirtayasa. Nah, kalau misalkan diperhatikan tiang ini kenapa sekarang disanggah oleh Galvanis? Karena memang usianya sudah cukup lumayan tua, sehingga kami berupaya untuk melestarikan, makanya disanggah oleh penopang besi yang sampai saat ini dan dicor bawahnya. Nah, bawah ini ada salah satu tiang yang sudah tidak menempel ke tanah, sehingga kami buatkan cor untuk menguatkan itu. Nah, di samping itu peninggalan yang masih tua, yaitu di atas, kalau misalkan kubah itu kan bentuknya merahnya ke timur ya, timur tengah ya, seperti Wangkot atau setengah negara. Nah, kalau Masjid Jami Kalipasir ini masih sejaman dengan masjid-masjid wali-wali yang beratap bersusun, sehingga di atasnya itu mengerucut dan di paling atasnya itu ada mustaka atau mongol. Nah, kalau misalnya kita dari luar kita bisa melihat ada mustaka itu yang hampir mirip dengan ciri-ciri dari Wahatendirang. Jadi sebelum Kesultanan Maulana Hasanuddin atau Kesultanan Banten berdiri, itu ada kerajaan kecil yang disebut dengan Wahatendirang. Nah, cirinya itu adalah burung merak. Nah, ini adalah adopsi dari itu karena memang ada keselarasannya. Karena memang dari awalnya adalah keturunan dari Pajajaran. Di samping itu juga kalau misalkan kita ke depan, kita perhatikan antara bangunan dengan arah kiblatnya atau mimbarnya itu tidak searah atau tidak sejajar. Jadi kalau pada umumnya bangunan-bangunan di zaman dahulu itu mengarah ke barat, tetapi arah kiblat kan tidak lurus ke barat tapi miring ke sedikit ya, sehingga arah kiblatnya tidak sejajar atau sesuai dengan bangunannya. Kalau orang tua dulu arah barat aja, timur aja gitu dalam mendirikan bangunannya. Nah, sehingga kalau misalkan kita perhatikan di depan ini, mimbar dan tempat imam itu tidak sejajar dengan dinding dari masjidnya. Untuk bagian dalam seperti itu, dan ornamennya masih asli seperti Kesundaan. Nah, terkadang gini, kami sempat ditanyakan
ada nggak sih ornamen Chinese atau Tionghoa? Karena kan kita berdekatan dengan kelenteng Tionghoa ya, kelenteng Benteng Bio. Jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter, nggak jauh dari sini. Nah, kalau misalkan kami telusuri dan kami perhatikan, memang tidak ada unsur dari Chinese-nya. Bahkan yang dikatakan, oh itu menaranya mirip pagoda. Nah, sebenarnya kalau itu hanya kemiripan saja. Orang mengasumsikan bahwa itu seperti pagoda, tapi sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari sisi lengkungannya, kami lebih cenderung itu adalah ke arah-arah Timur Tengah. Dan dari segi delapan itu memang ciri-ciri Muslim. Tapi wallahu a'lam bishawab, apapun pendapat yang kami terima, tapi setidaknya kami bisa menunjukkan bahwa memang ornamen yang ada di masjid itu tidak berkaitan dengan Tionghoa, walaupun kita berdekatan dengan Tionghoa. Jadi tidak ada perpaduan atau percampurannya. Gitu. Buktinya apa? Nah, buktinya adalah di belakang ini ada makam-makam para umaro atau para tumenggung yang pernah memimpin sebelum menjadi Tangerang. Dari tahun 1600-an sampai 1700 dan 1800-an, di masa-masa VOC beralih ke kolonial Belanda. Di mana di dalam komplek makam ini ada makam istri dari Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Nyi Ratu Mulia Negara. Beliau meninggal di tahun 1680. Nah, sementara pasar itu dan pemukiman yang ada di Kisamaun itu kurang lebih di abad 17 atau di abad 18, tahun 1700-an sampai 1800-an. Jadi kami membuktikan bahwa memang ini adalah peninggalan yang bisa dikatakan bisa diangkat untuk menjadi sejarahnya dari pendirian Tangerang itu sendiri. Sebelum banyak pemukim atau etnis-etnis yang berdatangan untuk menempati khususnya kota ya. Kalau kabupaten kan masih dari awalnya penyebarannya dari kabupaten baru ke kota. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sekedar informasi dari apa yang kami ketahui, karena memang informasi yang berkembang itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami pahami. Jadi yang mudah-mudahan itu sebagai wawasan, sebagai informasi yang baru kalau misalnya memang itu baru untuk didengar. Itu aja mungkin.